Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini MAQS Channel di channel tutorial. Untuk kali ini saya masih tetap akan membahas tutorial yang ke-11 dari AutoCAD. Jadi masih meneruskan tutorial yang ke-10 kemarin. Kalau kemarin kita lebih ke membangun dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Di tutorial yang ke-10 itu sudah saya praktekkan bagaimana cara membangun denah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, untuk di tutorial yang ke-11 ini kita tetap akan menggunakan perintah yang sama. Jadi kita akan tetap menggunakan extrude dan juga kita akan tetap menggunakan subtract. Bedanya mungkin di tutorial yang ke-11 ini kita praktek atau aplikasi bagaimana cara menjebol dinding-dinding denah yang sudah kita buat dengan perintah subtract. Tujuannya nanti kita akan membuat pintu 3 dimensinya, kemudian jendela juga 3 dimensi. Nah, seperti apa praktek dan aplikasi cara pengaplikasian subtract dan extrude pada pembuatan pintu dan jendela ini, silakan ikuti tutorial AutoCAD yang ke-11. Silakan ikuti dengan pelan karena tutorial ini sangat mudah dipahami dan dimengerti. Oke, terima kasih atas yang sudah mengikuti channel saya sampai dengan hari ini. Silakan menyaksikan. Oke, kita masuk ke tutorial yang ke-11 ya. Hari ini kita akan menjebol dinding 3 dimensi ini untuk membuat pintu. Nah, sebelumnya saya akan tampilkan satu tools ya, shade namanya. Nah, ini jendelanya shade ya. Ini bisa kita tampilkan juga dari, saya tutup dulu, dari view toolbars ya. Nah, di bagian toolbars coba cari yang namanya shades. Nah, itu diberi centang. Oke, kita kasih centang, close ya. Ini mungkin kemarin sudah pernah juga saya perlihatkan. Ini kita untuk mengubah atau merubah tampilan menjadi 2 dimensi ataupun 3 dimensinya gitu ya. Oke, sekarang kita ke tampilan view. Kita rubah dulu dalam kondisi top ya. Nah, di sini saya geser. Sebelum kita masuk ke cara menjebol dinding ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi baru ya. Nah, tapi sebelumnya saya buatkan dulu kotak atau rectangle. Di sini saya sediakan. Saya akan buat kotak ukuran, ntar saya ada kesalahan. Oke, saya ambil kotak. Saya buat kotak ukuran 80 kali 180. Nah, 80 kali 180 ya. Diketik add 80, 180. Enter. Oke, ini kotak yang sudah saya sediakan ya. Kotak ini nanti akan kita buat menjadi 3 dimensi. Oke, tampilan isometrik, klik. Nah, kita geser dulu. Nanti kotak ini akan kita buat menjadi 3 dimensi dengan perintah extrude gitu ya. Nah, ini kotak yang sudah kita buat. Jadi kita tetap membangunnya dari 2 dimensi ya. Jadi diingat tetap membangun dari 2 dimensi akan kita jadikan 3 dimensi. Ya, perintahnya silakan diketik extrude. Ya, silakan diketik di komen ya. Extrude yang ini. Oke. Extrude, enter. Kemudian select object, silakan klik kotak yang kita buat tadi ya, seperti ini. Enter. Oke, kita buat tingginya 6. Ya, 6 ini sama dengan ketebalan dinding. Oke, ketik 6, enter. Enter satu kali lagi atau boleh diketik 0. Ya. Oke, ya sudah menjadi bangunan 3 dimensi ya. Nah, sekarang sebelumnya saya akan menjelaskan satu materi baru namanya rotate 3D atau rotate 3D gitu ya. Nah, karena untuk rotate 2 dimensi dan 3 dimensi ada sedikit perbedaan. Komennya cukup sederhana, ketik seperti ini, rotate 3D, enter. Seperti tadi ya, rotate 3D, enter. Select object, ya silakan klik objek kita yang ini, enter. Nah, yang kedua setelah enter, kita klik 2 kali poros perputaran. Ya, kita akan putar ya.
Pertama misal dari sini, klik titik ini sekali, ya. Kemudian titik yang kedua, ya, yang ini, klik. Nah, titik inilah berarti letak perputaran objek yang akan kita putar. Itu maksudnya aja ya. Jadi titik pertama sama titik kedua. Ini poros perputarannya. Oke. Nah, sekarang di sini mintanya berapa sudut perputaran. Contoh saya akan buat 45. Enter. Nah, maka objek ini berputar sejarak 45. Saya batalkan, ketik U, enter ya. Itu sama dengan perintah undo. Nah, di sini saya akan kasih garis ya. Ini hanya untuk membantu apakah benar objek yang saya buat ini dia berputar pada dua titik yang kita klik tadi. Ya, ini akan saya kasih warna yang berbeda. Nanti di sini bisa kelihatan, oh ternyata memang objek tersebut berputar pada titik yang kita klik tadi. Nah, jadi maksudnya pengklikan dua titik tadi, di situ adalah poros titik berputar objek yang kita putar. Oke. Sekarang kita coba ulang lagi. Rotate 3D, ketik enter. Select object, klik objeknya, enter. Pertama, klik titik pertama di sini, oke. Yang kedua, titik di sini. Artinya dua di area inilah dia berputar. Nanti akan coba kita ketik ya. Kita putar coba 45. Nah, itu kalau kita perhatikan, dia memang berputar di garis yang kita klik tadi. Nah, itu ya cara rotate 3D. Ini mungkin dia nggak terlalu kelihatan karena isometrik kita memang 45 derajat. Jadi dia tidak kelihatan ya. Tapi di sini maksud saya pengen menjelaskan, oh berarti memang di situ titik perputarannya tadi, gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Untuk lebih menjelaskan lagi. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Saya akan copy garis bantu. Ini hanya garis bantu ya. Saya akan letakkan ke atasnya. Nah, mungkin di atas agak lebih kelihatan ya. Kalau tadi saya kliknya dia di bawah. Nah, sekarang kita akan putar di garis yang atas. Sama ya, klik objek, enter. Nah, titik pertama saya klik di atas ya. Nah, ini klik di atas. Oke, satu. Kemudian titik kedua klik juga di atas. Enter. Kemudian ketik 45. Nah, di sini mungkin bisa lebih kelihatan ya. Berarti objek tersebut memang berputar di garis atau titik yang kita ketik atau kita klik tadi. Itu aja sih maksudnya. Jadi saya lebih ingin menjelaskan, oh berarti memang di situ dia berputarnya. Kalau mengenai cara memutarnya, hanya ketik rotate 3D, enter, kemudian masukkan sudut perputaran. Nah, di sini saya juga akan coba memutar. Kalau tadi kita coba memutar di sudut X ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita pengen memutar dengan sudut Y? Sama saja sih sebenarnya caranya. Jadi titik atau klik titik pertama dan kedua itulah yang menentukan. Ini garis bantu saya copy saja. Oke, perintah copy biasa ya. Nah, ini saya bawa juga ke atas. Ini sebenarnya sama seperti yang garis bantu merah, hanya yang beda sih ini kita di bidang Y gitu ya. Saya ketik lagi ya, rotate 3D. Enter. Select object, klik objek yang akan diputar. Yang ini, enter. Nah, ini saya klik titik pertama misal di bawah dulu. Oke, titik kedua yang di ujung. Oke, saya ketik 45. Nah, maka dia berputar di titik yang kita buat tadi. Jadi titik pertama dan titik kedua ini menentukan ya di mana dia akan diputar. Saya ulang lagi ya, rotate 3D, enter, select yang ini, enter. Oke, bentar, ya enter. Titik pertama, ya. Kemudian titik yang kedua, ya. Oke, saya salah. Nah, sebentar, maaf, agak sedikit mouse-nya. Saya ulang ya. Saya ketik rotate 3D, enter, select object, klik yang ini, enter. Ya, titik pertama, kemudian titik yang kedua. Iya, titik yang kedua. Saya ketik minus 45, apa yang terjadi? Ya, sekarang saya coba minus 45. Nah, sekarang gini ya, perputaran juga ini menentukan kita maunya kemana. Jadi angka itu hanya ada dua, kalau nggak plus minus.
Kalau dia plus, dia ini dia akan misalkan ke atas ataupun ke bawah. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Seandainya dia 45 dia berputar ke atas, oh ternyata saya tidak ingin putarannya seperti ini. Saya inginnya ke bawah. Nah, ini masukkan saja, mainkan aja angka plus atau minus. Kalau plus itu nggak usah diketik tanda plus ya, hanya minus saja yang diketik tanda minus gitu. Nah, ini kita coba putar di bidang yang lain. Saya buatkan garis bantu ya. Ini saya coba putar dengan di tengah-tengah objek. Sama ini saya copy aja dulu ya. Ini hanya garis bantu saja agar titik perputaran itu lebih jelas gitu ya. Perintahnya sama, rotate 3D. Nanti kita ketik ya. Ini saya perbesar dulu. Jadi kita masih rotate 3D. Enter, select objek yang tadi, klik, enter. Nah, sama, titik pertama di mana? Di sini, titik kedua di mana? Di sini. Enter. Nah, tinggal kita masukkan saja berapa derajat? 45. Enter. Ya, maka dia akan berputar pada titik yang kita klik tadi, klik pertama dan klik dua, itu ya. Saya kira sampai di sini cukup mudah dipahami cara memutar objek ya. Ya, intinya memutar objek ini dia ada searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Nah, bagaimana dia jika ingin searah, bagaimana dia ingin berlawanan, itu tinggal masukkan saja angkanya mau plus atau minus. Kalau plus berarti nggak usah diketik tanda tambah atau tanda plus ya, cukup hanya minus saja yang diketik tanda min kalau misalkan dia minus. Seperti itu saja saya kira untuk penjelasan rotate 3D. Nah, sekarang kita akan putar objek ini agar dia berdiri tegak. Ya, pakai rotate 3D. Saya kira berapa angkanya? Ya, betul 90. Nah, seperti ini. Itu ya. Jadi silakan dipahami objek-objek yang kita bangun dari 2D jika kita akan gunakan nanti ya, ini pasti kita akan menggunakan perintah rotate 3D gitu ya. Nah, nanti kita akan menggunakan objek yang kita buat inilah alat untuk menjebol dinding bangunan 3 dimensi kita. Oke. Nah, ini saya copy biasa aja ya, objeknya saya copy. Ya, kopikan kemudian pindahkan misal ke sini. Ya, sistemnya saya sistem copy supaya saya tidak membuat dua kali objeknya gitu ya. Nah, sekarang oke, ini objek yang akan kita gunakan untuk menjebol dinding 3 dimensinya. Sekarang bagaimana caranya? Pertama itu tentu saja kita harus meletakkan dulu objek ini dia ke dinding bangunan kita. Oke. Nah, ini pindahkan, silakan menggunakan perintah move nanti memindahkannya ya. Ini saya perbesar supaya lebih mudah. Oke, saya ambil move. Klik objek ini, enter. Saya klik titik yang ini ya. Nah, titik ini mau saya letakkan nah di titik situ. Ya, jadi udah pas nih ya. Oke, ini saya beri warna agar kelihatan perbedaan nanti ya. Penjebol dengan dinding asli. Sengaja saya beri warna supaya kelihatan. Nah, sekarang lihat seperti ini ya. Kita coba ke tampilan depan dulu. Nah, ini tampilan depan ya. Itu dinding yang kita buat tadi. Ya. Kita perbesar dulu sebentar. Nah, itu dinding kita tadi. Nah, sepertinya tampilan depan ini agak kurang. Nah, ini saya gunakan isometrik aja ya. Nah, sekarang coba saya akan ganti menjadi tampilan setnya dulu nanti ya. Ini sebentar. Oke. Ini kita nanti akan kita geser ya. Ya. Oke. Akan kita geser seperti ini ya. Kita akan geser. Nah, geser seperti ini ya. Ya, ini kita geser nanti 10 saja jaraknya. Oke, saya klik 10, enter. Nah, maka dia bergeser 10. Ya, bergeser 10. Nanti saya ulang ya bagaimana cara menggeser ini, karena menggeser ini bukan
kelihatannya simpel, tapi ini ada tekniknya cara menggeser gitu ya. Nah, seperti itu. Klik. Oke. Nah, saya arahkan ke sini ya. Ya, seperti ini saya arahkan seperti ini. Berarti saya akan menggesernya ke arah situ. Ke arah depan. Saya ketik makanya 10 gitu ya. Baliknya saya ambil move lagi ya. Move yang ini. Klik objek, enter. Nah, titiknya mana? Yang ini. Nah, misal saya akan geser mundur lagi. Ya. Ketik aja 10. Jadi, ambil move, klik objek, tentukan titiknya mana, ke arah mana, sejauh mana. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya sudah geser nih. Nah, ini tampilan 3 dimensinya. Jadi dindingnya sudah bersatu dengan dinding asli. Inilah yang akan kita jebol. Jadi yang paling penting itu penempatannya dulu ya. Nah, seperti ini sudah benar. Ya, untuk menjebolnya sama aja perintah kemarin kita menggunakan subtract. Ketik subtract, enter. Klik yang pertama objek yang akan dipotong, yang ini klik enter. Kemudian objek yang kedua, klik mana pemotongnya, yang ini klik enter. Selesai, langsung jadi dia. Iya, sudah kelihatan. Nah, ini sudah bisa kelihatan untuk pintu. Seperti itu saya kira cara menjebol dinding bangunan 3 dimensi, gitu ya. Jadi untuk hari ini materinya adalah 2, rotate 3D dan 1 ya sebenarnya, rotate 3D. Kalau subtract ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan ke-10 gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan lagi menjebol pintu-pintu yang lain maksudnya. Kemudian ada jendela-jendela yang lain ya. Ya, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa.